Semua orang mengenal Rena. Sukses, cantik, percaya diri. Dan semua orang mengasihani Tama, suaminya yang sederhana. Yang harus ia patuhi perintahnya. Yang harus ia terima hinaannya. Yang ia panggil, tak berguna. Tapi ada satu hal yang tak pernah terpikir oleh Rena, bahwa pria yang ia remehkan setiap hari, menyimpan sebuah rahasia yang akan membuat seluruh keangkuhannya runtuh dalam satu malam. Dan malam itu telah tiba. Pernikahan itu diadakan di sebuah gedung serbaguna sederhana di pinggiran kota, jauh dari gemerlap ballroom hotel bintang 5. Rena, dalam gaun pengantin putih yang elegan namun bukan dari perancang ternama, berdiri dengan bahu tegap dan senyum penuh percaya diri. Di sebelahnya, Tama tersenyum tenang, mengenakan setelan hitam sederhana yang sedikit longgar di badan. Tamu yang hadir sebagian besar adalah keluarga dan rekan kerja Rena dari perusahaan multinasional tempatnya berkarir. Suasana terasa lebih seperti pesta keberhasilan Rena ketimbang awal kehidupan bersama dua insan. Sepanjang acara, Rena aktif bersosialisasi, memperkenalkan Tama sebagai penyayang dan sederhana, dengan nada yang terdengar seperti memuji sekaligus memapah. Tampak jelas, di matanya ada kilatan kepuasan karena telah memilih pria yang aman dan mudah diatur, yang tidak akan menyaingi gemerlap dunianya. Tama, di balik senyumannya yang selalu hangat, memandangi setiap detil pernikahannya dengan perasaan yang kompleks. Ia bisa dengan mudah mengadakan pernikahan megah di Bali atau bahkan di luar negeri, memboyong semua kerabat dan kolega bisnisnya. Namun, ia memilih ini. Pilihannya ini bukan tanpa alasan yang mendalam. Pengalaman masa lalunya, tumbuh di tengah keluarga kaya raya yang penuh intrik dan cinta bersyarat, membuatnya muak dengan cinta yang diukur dari materi. Ia ingin dicintai apa adanya, sebagai Tama, manusia biasa, bukan sebagai Tama Pradipta, sang maharaja bisnis logistik yang kekayaannya tak terhitung. Ia sengaja merancang kehidupan sederhana sebagai staf gudang di salah satu divisi perusahaannya sendiri, lengkap dengan slip gajian fiktif dan kehidupan sehari-hari yang dijalani dengan teliti. Ia ingin membangun fondasi pernikahan dengan cinta murni, jauh dari embel-embel harta dan tahta. Malam itu, saat mereka berdua sendirian, Rena membuka percakapan tentang rencana keuangan. Nanti gajiku yang utama untuk bayar cicilan dan hidup, gajimu bisa untuk tabungan kecil-kecilan atau kebutuhan sehari-hari. Ya, ujarnya sambil mengatur ulang bunga di meja. Tama hanya mengangguk. Baik, sayang, sambil menelan getir dalam hati. Pernikahan yang ia impikan penuh kesetaraan dan kehangatan. Ternyata sejak menit pertama telah diletakkan dalam hierarki oleh sang istri. Kehidupan pasca pernikahan berjalan dengan ritme yang hampir seluruhnya ditentukan oleh Rena. Rutinitas pagi mereka dimulai dengan Rena yang sudah bersiap sempurna dengan setelan kerja bermerek. Sementara Tama mengenakan kemeja lengan panjang polos dan celana chino yang sederhana. Jam 5 sore ya kamu pulang. Jangan sampai telat, kita kan harus makan malam bersama. Ucap Rena sambil menyisir rambutnya di depan cermin. Perintah itu dilontarkan tanpa jeda untuk diskusi. Tama yang sedang menyiapkan sarapan sederhana hanya membalas, "Iya, sayang." Namun, di balik balasan singkatnya, ada rasa tidak nyaman yang mulai menggeliat. Kebebasannya sebagai seorang CEO yang bisa mengatur waktunya sendiri, tiba-tiba harus tunduk pada jam kerja fiktif seorang staf gudang yang harus pulang tepat waktu. Kontrol itu merambah ke berbagai aspek. Rena membuat aturan tidak tertulis tentang pergaulan. Teman-teman lama lo yang itu, kerjanya masih serabutan kan? Mending jangan terlalu sering ketemu, nanti lo ikut-ikutan mindsetnya, ujarnya suatu malam. Tama hanya menghela napas dalam hati. Teman-teman, serabutan, yang Rena maksud adalah sesama pengusaha atau koleganya di dunia seni yang memang hidup dengan gaya bohemian. Pengeluaran Tama juga diawasi ketat. Rena memperkenalkan sistem uang saku, mingguan. Biar hemat dan teratur. Kan gaji lo juga nggak sebesar aku. Ini untuk jajan, bensin, dan kebutuhan darurat. Kalau ada yang kurang, bilang aja, tapi harus jelas buat apa, katanya sambil menyerahkan sejumlah uang tunai. Tama menerimanya dengan senyuman yang sama, tetapi jari-jarinya menggenggam uang kertas itu dengan erat. Uang yang tidak berarti apa-apa baginya justru menjadi simbol betapa kecilnya dirinya di mata istrinya. Malam hari, sambil berpura-pura tidur, Tama memandang langit-langit kamar. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri,
Apakah pengorbanannya ini terlalu besar? Apakah cinta yang ia cari harus dibayar dengan kehilangan identitas dan kemandiriannya secara bertahap? Namun, tekadnya untuk menguji ketulusan cinta Rena masih kuat. Ia memutuskan untuk mengalah, untuk terus tersenyum, sambil berharap suatu hari Rena akan melihatnya bukan sebagai proyek yang perlu diatur, tetapi sebagai partner yang setara. Ia mencatat setiap aturan, setiap nada perintah, di dalam memorinya, sebagai bagian dari eksperimen kehidupan yang sedang ia jalani. Insiden itu terjadi pada suatu Sabtu sore. Keluarga Rena mengadakan kumpul-kumpul kecil di rumah mereka. Udara dipenuhi dengan obrolan tentang investasi, promosi jabatan, dan perbandingan gaya hidup. Tama, yang sengaja memilih untuk lebih banyak mendengarkan, sedang membantu menyajikan minuman untuk tamu. Saat ia meletakkan secangkir teh di depan salah satu sepupu Rena yang sedang membanggakan mobil barunya, sepupu itu menatap Tama dengan pandangan merendahkan. "Loh, masih setia nih jadi asisten rumah tangganya Rena," candanya, disambut tawa kecil dari beberapa orang. Tama hanya tersenyum, menahan rasa tidak suka yang mendidih di dada. Rena, alih-alih membela, justru ikut tertawa ringan. "Iya nih, untungnya nurut. Coba kalau keras kepala, kan repot," sahutnya sambil melirik Tama. Kemudian, percakapan beralih ke rencana liburan keluarga besar ke Eropa. Rena dengan bersemangat mendiskusikan paket tur, sementara ibunya bertanya, "Tama ikut, kan? Biar nggak ketinggalan." Rena lalu memandang Tama sejenak, dan dengan nada yang terdengar seperti mengalah namun penuh dengan superioritas terselubung, ia mengeluarkan kalimat yang akan membekas lama. "Ah, Tama gak usah dipaksa. Lagian, kalau bukan karena aku, hidup kamu gak akan kemana-mana. Nikmatin aja liburan di sini, ya? Nanti aku bawain oleh-oleh." Ruang keluarga mendadak hening sejenak. Kalimat itu menggantung di udara, tajam dan menusuk. Itu bukan lagi gurauan atau sindiran halus. Itu adalah pernyataan tegas tentang posisi Tama dalam kehidupan dan pernikahan mereka. Sebagai pihak yang diselamatkan, yang berhutang budi, yang tidak akan mencapai apa-apa tanpa kehadiran Rena. Tama merasa seluruh darah di tubuhnya berhenti sejenak, lalu mengalir deras memanas ke kepalanya. Wajahnya tetap kompos, senyuman tipisnya tidak luruh. Ia bahkan mengangguk pelan, seolah menerima kebenaran yang baru saja diucapkan. "Iya, benar juga," bisiknya hampir tak terdengar. Namun, di dalam hatinya, ada sesuatu yang patah. Rasa sakit hati yang selama ini mengendap perlahan, kini terkristalisasi menjadi kepingan tajam yang menancap. Ia menyelesaikan tugasnya sebagai tuan rumah dengan sopan sempurna, tetapi matanya kehilangan cahaya hangat yang biasa. Malam itu, setelah semua tamu pergi, Tama berdiri di balkon. Ia memandang kota di bawahnya, kota yang sebenarnya sebagian dari bisnisnya membantu menggerakkannya. Ucapan Rena bergema dalam kepalanya. Untuk pertama kalinya, senyum pengalahannya terasa pahit di bibir. Ini bukan lagi tentang menguji cinta. Ini mulai menjadi tentang menghadapi penghinaan. Dan di sanalah, di kedalaman hatinya, sakit hati itu mulai mengendap, berubah menjadi bahan bakar diam-diam untuk sebuah titik balik yang suatu hari nanti harus datang. Perilaku Rena semakin menjadi-jadi seiring dengan rasa amannya akan posisi superior dalam rumah tangga. Sebuah acara arisan bulanan di apartemen mewah, salah satu temannya menjadi panggung berikutnya. Ruangan dipenuhi wanita-wanita karir dengan tas bermerek dan obrolan yang berputar pada angka, harga properti, bonus tahunan, dan gaji. Tama, yang hadir karena diperbolehkan oleh Rena dengan syarat tidak banyak bicara, duduk di sudut dengan secangkir kopi. Awalnya, suasana masih ramah. Namun, saat salah satu teman Rena, Siska, mulai memamerkan kenaikan gaji suaminya yang bekerja di perusahaan minyak, perhatian pun berbelok. "Wah, berarti gaji suamimu sekarang bisa 2 kali lipat gaji aku, dong." "SIS?" tanya Rena dengan nada penuh minat, bukan iri, tapi seperti sedang mengukur peta persaingan. "Lumayanlah. Tapi kan tetap nggak ada apa-apanya dibanding gajimu yang sudah jadi direktur muda itu," balas Sika dengan santai. Rena tersenyum puas, lalu tanpa beban, ia melirik arah Tama yang sedang memandangi lukisan abstrak di dinding. Seolah menemukan peluang untuk semakin mengukuhkan statusnya, ia membuka suara dengan volume yang cukup untuk didengar semua orang. "Ah, jangan bilang gitu.
Aku sih bersyukur suamiku nggak neko-neko. Hidupnya sederhana, gajinya juga ya, cukup untuk diri sendiri aja mungkin. Ia terkekeh kecil. Serius, kadang aku mikir, gaji kamu bahkan gak cukup untuk bayar listrik rumah ini. Kalimat itu meluncur lancar, disampaikan dengan senyuman dan tatapan langsung ke Tama, seolah itu adalah candaan intim antara suami istri. Ruang tamu yang riuh mendadak hening sesaat. Beberapa teman Rena tersenyum kecut, ada yang menunduk malu, sementara yang lain memandang Tama dengan campuran kasihan dan sikap menghakimi. Rasa panas yang memalukan menjalar dari leher Tama ke seluruh wajahnya. Ia merasa seperti spesimen yang dipajang untuk dijadikan bahan pembanding yang menyedihkan. Darahnya mendidih, tetapi otot wajahnya terkunci dalam formasi senyuman paling netral yang bisa dia hasilkan. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengiyakan lelucon istrinya sendiri. Di dalam kepala, kalimat Rena itu berputar-putar, setiap kata seperti palu godam yang menempa baja di hatinya. Malam itu, setelah pulang, saat Rena tertidur puas, Tama membuka notes rahasia di ponselnya yang dilindungi kata sandi. Dengan jari-jari yang dingin, ia mengetik, arisan, 15 Mei. Gaji kamu bahkan gak cukup untuk bayar listrik rumah ini. Disampaikan di depan 8 orang. Ia tidak menambahkan emosi atau komentar. Hanya fakta, tanggal, dan konteks. Catatan ini bukan lagi sekadar pengingat. Ini adalah arsip penghinaan, bukti nyata dari setiap luka kata yang perlahan merobek harga dirinya. Setiap entry adalah paku di peti mati ilusi pernikahan yang ia impikan. Pertemuan keluarga besar Rena di rumah orang tuanya yang luas di kawasan elit adalah ritual bulanan yang selalu dipenuhi dengan atmosfer penilaian. Rumah itu sendiri seperti museum yang memamerkan kesuksesan, trofi bisnis ayah Rena, foto-foto keluarga di berbagai destinasi mewah, dan furnitur import yang berkilau. Tama, dengan kemeja polosnya, selalu merasa seperti benda asing yang terselip di antara barang-barang antik. Malam itu, sambil menunggu makan malam, keluarga berkumpul di ruang keluarga. Ayah Rena bertanya tentang perkembangan pasar saham kepada menantunya yang lain, Aldi, yang bekerja di bank investasi. Percakapan serius dan penuh istilah teknis mengalir. Sementara Tama diajak berbincang oleh Ibu Rena ke beranda. Tama, nak, lihat itu kebun belakang, ujar Ibu Rena sambil menunjuk, suaranya lembut tapi bermakna dalam. Dulu waktu awal-awal menikah, Rena yang beli tanah dan urus tamaninya untuk kami. Anak kami memang anak yang berbakti dan capable. Ia memandang Tama dengan senyum tipis. Kamu harus banyak-banyak bersyukur. Loh, Rena itu banyak yang ngejar, tapi dia milih kamu. Bersyukurlah Rena mau menerimamu apa adanya. Kata-kata, apa adanya, itu diberi penekanan, seolah menggarisbawahi segala kekurangan dan ketidakcukupan Tama. Tama menatap taman yang terawat itu. Rasa hambar menyebar di mulutnya. Senyum yang ia pasang terasa seperti topeng besi yang memberatkan otot pipinya. Iya, Bu. Saya memang sangat bersyukur, ucapnya, suaranya datar dan tanpa emosi, seperti rekaman yang diputar ulang. Senyumnya hambar, tidak sampai ke mata. Di dalam, ia merasakan gelombang kehinaan yang berbeda dari yang dilontarkan Rena. Ini lebih halus, lebih berbisa, datang dari otoritas yang dianggap wajib dihormati. Ia merasa seperti pengemis yang diizinkan tinggal di istana, karena belas kasihan putri sang raja. Sepanjang makan malam, komentar-komentar serupa terus berhujan. Saudara iparnya bertanya, Tama, gudang tempatmu kerja lagi banyak pemecatan, nggak? Hati-hati, tuh, dengan nada yang terdengar seperti meramalkan kegagalannya. Ayah mertuanya, setelah mendengar Tama membantu membereskan meja, berkata, bagus, bagus. Memang di rumah juga harus bisa mengurus hal-hal kecil. Pujian itu terdengar seperti penghinaan terselubung bagi seorang pria. Setiap kalimat, setiap pandangan, adalah jarum kecil yang menancap. Tama melewati semuanya dengan senyuman hampa yang sama, jawaban singkat, dan sikap patuh. Namun, di balik senyuman hambar itu, ketegangan menumpuk. Ia bukan hanya menghadapi seorang istri yang arogan, tetapi seluruh sistem keluarga yang mengukuhkan arogansi itu. Kembali ke apartemen, catatan di ponselnya bertambah satu baris lagi, makan malam keluarga, 28 Mei. Ibu mertua, bersyukurlah Rena mau menerimamu.
Konteks, di depan kebun yang dibeli Rena. Arsipnya semakin tebal, dan kesabarannya semakin tipis. Fajar baru saja menyingsing ketika Tama membuka mata. Di sampingnya, Rena masih terlelap. Wajahnya yang cantik terlihat tanpa beban. Ritual pagi dimulai dengan akting yang sempurna. Ia bangkit, masuk ke kamar mandi mereka yang mewah, dan mengenakan skin hariannya. Kemeja katun murah yang sudah sedikit lusuh dikerah, celana chino yang telah beberapa kali dijahit, dan sepatu kets sederhana. Ia mencium kening Rena yang masih tidur. Sebuah gestur yang sekarang terasa seperti bagian dari skrip, bukan kehangatan spontan. "Aku berangkat, sayang," bisiknya. Rena hanya mengerang pelan, mengingatkannya untuk pulang tepat waktu. Tama keluar apartemen, membawa tas ransel tua yang berisi pakaian ganti. Ia naik mobil tuanya, sebuah Avanza abu-abu yang sengaja ia beli bekas untuk menyempurnakan karakter. Mobil itu membawanya tidak ke arah gudang di pinggiran kota, tetapi menuju sebuah gedung parkir bawah tanah eksklusif di distrik bisnis pusat kota. Gerbang otomatis terbuka setelah memindai kartu akses platinumnya. Di tempat parkir pribadinya yang sepi dan terawat, berdiri sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam pekat yang sudah menunggu, dengan sopir pribadinya, Pak Joko, berdiri tegak di sampingnya. "Selamat pagi, Pak Tama," sapa Pak Joko dengan hormat sambil membukakan pintu mobil. "Pagi, Jok. Rapat direksi jam 9. Ya. File sudah siap?" tanya Tama. Suaranya sudah berubah total. Jernih, penuh wibawa, dan efisien. Tidak ada lagi jejak suara lembut, staf gudang. "Sudah siap semua, Pak." Di dalam mobil yang bergerak mulus, Tama membuka tas ransel, lusuhnya. Dari dalam, ia mengeluarkan setelan jas 3 bagian dari bahan terbaik, kemeja putih premium, dan sepatu Oxford kulit Italia. Dalam perjalanan menuju menara kantornya yang megah, ia berganti pakaian dengan lancar, mengubah dirinya dari Tama si suami sederhana menjadi Tama Pradipta, sang CEO. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela mobil yang gelap. Dua dunia yang terpisah begitu ekstrim hidup dalam satu tubuh. Di satu sisi, kehidupan yang diatur, diremehkan, dan penuh penghinaan. Di sisi lain, kekuasaan, hormat, dan tanggung jawab yang luar biasa besar. Kontras ini setiap hari mengasah kesadarannya. Ketika mobil melewati jalanan di depan area gudang tempat ia bekerja, sebuah senyum ironis yang samar muncul di bibirnya. Rena, dengan semua kecerdasan karirnya, tidak pernah sekalipun curiga. Baginya, Tama hanyalah pria kecil yang terjebak dalam rutinitas kelas bawah. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia hina setiap hari adalah raja dari kerajaan yang jauh lebih besar dan kompleks daripada dunia korporat yang ia banggakan. Saat mobil memasuki basement menara kantornya, Tama menghela napas. Hari ini, ia harus memimpin negosiasi akuisisi senilai triliunan rupiah. Dan nanti malam, ia harus melaporkan pekerjaan harian di gudang kepada istrinya sambil mendengar cerita tentang betapa pentingnya rapat yang baru saja ia pimpin di kantornya. Kehidupan ganda ini melelahkan, tetapi untuk sekarang, ini adalah panggung di mana ia mengamati, belajar, dan perlahan-lahan mempersiapkan sebuah jalan keluar. Arisan bulanan ini diadakan di rooftop sebuah hotel butik. Pemandangan kota yang gemerlap menjadi latar belakang yang sempurna untuk wanita-wanita yang merasa telah mencapai puncak. Rena, dengan gaun kaktail berwarna wine yang menegaskan aura keberhasilannya, adalah bintang di antara rekan-rekannya. Tama, sekali lagi, hadir sebagai pendamping yang disuruh datang. Kali ini, bahkan pakaiannya, kemeja striped murah yang agak kecoklatan, sengaja dipilih Rena agar terlihat sesuai dengan strata-nya, kontras dengan jas-jas mahal suami lain. Awalnya, Tama berusaha bertahan dengan berdiri di dekat bufet, berpura-pura terpukau oleh kue-kue cantik. Namun, Rena menarik lengannya, memaksanya masuk ke dalam lingkaran percakapan yang sedang membahas liburan ke Mykonos. "Coba lihat, TM. Foto villa yang diambil Aldi ini," goda seorang teman Rena sambil menunjukkan ponselnya. "Kapan kita bisa kayak gini, ya?" Sebelum Tama bisa menjawab dengan sopan, Rena menyela dengan suara lantang yang penuh kelakar palsu. "Ah, jangan menghayal. Suami saya itu paling setia dan low maintenance. Setia banget. Soalnya ngapain juga cari selingkuhan. Mana ada yang mau."
Kalimat itu meledak seperti petasan di tengah obrolan. Ia terkekeh, menepuk pundak Tama seperti merendahkannya sekaligus memamerkannya. Iya kan, sayang? Lebih baik di rumah nemenin aku nonton drakor daripada cari masalah di luar. Tawa riuh menyambut candaan itu. Tawa yang bagi Tama terdengar seperti derai sambaran silet. Semua mata tertuju padanya, memandangi dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah memeriksa dan membenarkan kata-kata Rena, bahwa memang tidak ada yang menginginkannya. Wajah Tama terasa membeku. Darah seolah mengalir menjauh dari kulitnya, meninggalkan rasa dingin yang menusuk. Senyum yang ia paksakan terasa seperti topeng gips yang retak. Tatapannya, yang biasanya masih bisa memancarkan kesabaran atau kekecewaan, kini benar-benar kosong. Kosong seperti danau beku di tengah musim dingin, tanpa riak, tanpa kehidupan. Ia tidak marah, tidak malu lagi dalam arti yang panas. Ia hanya habis. Di balik kekosongan itu, sebuah kesadaran final merayap masuk. Ini bukan lagi tentang menahan sakit atau menguji cinta. Ini tentang penghancuran dirinya yang sistematis, dirayakan dan ditertawakan di depan umum. Titik balik emosionalnya tidak datang dengan ledakan, tetapi dengan kepunahan perlahan dari harapan terakhir. Ia melihat Rena, yang masih tersenyum bangga akan leluconnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat istri yang dicintainya. Ia melihat seorang algojo yang mengenakan gaun wine. Saat tawa mereda, Tama perlahan melepaskan lengannya dari genggaman Rena. "Permisi, saya mau ke kamar kecil dulu," ucapnya dengan suara datar yang hampir seperti robot, lalu berjalan menghilang tanpa menunggu respons. Di balik pintu lift yang tertutup, ia menarik napas dalam-dalam. Kekosongan di matanya mulai terisi oleh sesuatu yang lain, sebuah resolusi dingin dan pasti. Hari itu terasa panjang dan melelahkan bagi Tama. Ia baru saja menyelesaikan negosiasi alot dengan investor asing dan kepalanya masih penuh dengan angka dan klausul kontrak. Yang ia inginkan hanyalah keheningan. Namun, saat ia membuka pintu apartemen, ia disambut oleh atmosfer tegang yang langsung dapat dirasakan. Rena sedang berdiri di tengah dapur, tangan di pinggang, wajahnya seperti awan gelap sebelum badai. "Kamu beli saus sambal lebi siang botolan, yang pedas manis, kan?" Tanyanya tanpa basa-basi, suaranya datar namun berbahaya. Tama membeku. Pekerjaan rutin membeli kebutuhan dapur yang selalu menjadi tugasnya itu benar-benar terlupakan hari ini, tenggelam oleh urusan bisnis miliaran rupiah. "Aduh, Rena, maaf. Aku lupa. Tadi di jalan." "Lupa?" teriak Rena memotong. Suaranya melengking memecah keheningan apartemen. "Cuma disuruh beli satu barang." "Satu? Dari pagi aku udah bilang, mau masak ayam saus buat makan malam ini. Sekarang semuanya rusak karena kamu." Ia menghampiri Tama, matanya menyala-nyala dengan amarah yang tak terbendung. "Gak bisa diandalkan. Gak pernah becus. Dasar. Kamu memang gak pernah berguna." Kalimat terakhir itu seperti cambuk yang menyambar udara, meninggalkan bekas yang nyaris terlihat. Tama berdiri diam, tas kerjanya yang sederhana masih tergantung di bahunya. Ia tidak membalas teriak. Ia tidak mencoba membela diri. Ia hanya menatap Rena, wanita yang dulu ia pikir akan menjadi pelabuhan hatinya, yang kini berubah menjadi sumber badai terbesarnya. Amarah Rena bukan lagi tentang saus. Itu adalah akumulasi dari pandangannya yang sudah mengkristal bahwa Tama adalah kegagalan, sebuah aksesori yang tidak berfungsi dengan baik. Ledakan dari hal kecil ini justru mengungkap ledakan gunung berapi penghinaan yang selama ini tertimbun. Setelah Rena pergi membanting pintu kamar tidur, Tama perlahan meletakkan tasnya. Ia tidak makan malam. Ia mandi dengan air dingin, mencoba membasuh rasa lelah dan getir yang menempel di kulit. Malam itu, ia berbaring di sisi tempat tidurnya, memandang langit-langit kamar yang putih dan tinggi. Dalam keheningan gelap, pikiran-pikirannya yang selama ini berdesakan akhirnya menemukan kejelasan yang dingin dan menyakitkan. Ini bukan tentang lupa beli saus. Ini bukan tentang gaji yang kecil. Ini bahkan bukan lagi tentang penghinaan. Ini tentang kenyataan dasar dari hubungan mereka. "Ini bukan cinta," bisik hatinya, suara itu bergema di dalam dadanya. "Ini penjara." Kata penjara itu terasa tepat. Sebuah penjara yang dindingnya dibangun dari kata-kata merendahkan,
jerujinya adalah aturan dan kontrol, dan penjaganya adalah orang yang seharusnya menjadi pasangannya. Di dalam penjara itu, jati dirinya dikurung, harga dirinya diinjak, dan cintanya perlahan mati lemas. Tatapannya pada langit-langit itu bukan lagi tatapan korban yang pasrah, melainkan tatapan seorang tahanan yang akhirnya menyadari dirinya sedang dipenjara dan mulai merencanakan jalan keluar. Nafsu untuk bertahan, untuk membuktikan cinta, telah padam. Yang tersisa adalah kebutuhan mendasar untuk kebebasan. Keesokan paginya, dunia masih berputar, tetapi bagi Tama, segalanya telah berubah. Ia masih melakukan rutinitasnya, berpamitan pada Rena yang masih cemberut, mengenakan pakaian sederhana, dan naik mobil tua. Namun, di dalam dirinya, sebuah mekanisme baru telah diaktifkan, sebuah mekanisme dokumentasi yang dingin dan sistematis. Ia bukan lagi partisipan yang terluka dalam pernikahannya. Ia telah menjadi seorang pengamat, seorang arsiparis untuk kehancuran hubungannya sendiri. Tujuannya bukan lagi balas dendam buta, melainkan perlindungan diri. Ia perlu bukti, bukan untuk menghancurkan Rena di pengadilan nanti, meski itu mungkin menjadi konsekuensinya, tetapi terlebih sebagai pengingat untuk dirinya sendiri. Setiap kali keraguan menyelinap, setiap kali kenangan manis awal pernikahan mencoba meracuni resolusi barunya, ia perlu diingatkan bahwa ini nyata, bahwa lukanya bukan hayalan, dan bahwa ia harus pergi. Alat pertama adalah ponselnya. Di dalam folder tersembunyi, ia mulai menyimpan rekaman suara. Awalnya sulit, rasa bersalah dan etika menghantui jarinya. Namun, saat Rena sekali lagi melancarkan kritik pedas tentang cara makannya yang kampungan saat makan malam, jari Tama dengan tenang mengaktifkan aplikasi perekam di saku celananya. Suara Rena yang tajam dan menghina terekam dengan jelas. Ajarin dong, makan yang benar. Gak mau aku malu kalau suatu hari kita makan sama klien-klien pentingku. Mendengarkan rekaman itu nanti, di dalam mobil pribadinya, Tama merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sakit lagi, tetapi validasi. Inilah buktinya. Ini benar-benar terjadi. Kedua, adalah pesan teks. Percakapan WhatsApp yang dulu ia biarkan tanpa tanggapan, kini disimpan dengan hati-hati. Screenshot pesan Rena seperti, transfer bulan ini kok kurang? Ingat, hidup lo sekarang standarnya udah beda karena aku. Atau, jangan janji sama temen lo mau nonton bola malam ini. Aku butuh lo antar jemput adik aku dari bandara. Semuanya dikumpulkan. Setiap pesan adalah potret kontrol dan rasa superior. Ketiga, adalah dokumentasi perilaku. Ia mulai mencatat di jurnal digital dengan kata sandi kuat. Tanggal, waktu, kejadian. 3 Juni, pukul 19.30. Rena membuang hadiah mug dari ibuku. Bilang, gak matching dengan desain interior. Dilihat olehku dari balik pintu. 10 Juni, arisan. Memperkenalkanku sebagai suami yang hemat, dengan nada mengejek. Catatan ini faktual, tanpa embel-embel emosional. Ia sedang membangun kasus, bukan melampiaskan amarah. Aktivitas ini memberinya kekuatan yang paradoks. Di satu sisi, ia terus-menerus menyentuh luka yang terbuka. Di sisi lain, dengan mendokumentasikannya, ia seolah mengambil alih kendali atas narasi penderitaannya. Ia bukan lagi korban pasif yang hanya menerima. Ia menjadi saksi dan pencatat aktif. Setiap file yang tersimpan adalah satu langkah menjauh dari penjara itu, satu langkah mendekati pintu keluar. Malam hari, saat ia menatap folder yang semakin penuh di laptop rahasianya, sebuah kedamaian aneh menyelimutinya. Rencananya belum sempurna, tetapi arahnya sudah jelas. Dan bukti-bukti sunyi ini adalah peta dan kompasnya menuju kebebasan. Pertengkaran itu seperti badai yang sudah lama diprediksi. Pemicunya sepele lagi. Tama terlambat 20 menit pulang karena macet, yang sebenarnya adalah konferensi video darurat dengan partner dari Singapura. Rena sudah menunggu di depan pintu, jam tangan melekat di pergelangan tangannya seperti alat ukur ketepatan absolut. Jam berapa ini? Apa susahnya telepon? Aku kan sudah bilang mau makan malam jam 7 tepat. Serunya begitu Tama masuk, aroma amis jalanan masih melekat di kemeja lusuhnya. Tama, dengan tenaga yang sudah terkuras oleh pertemuan bisnis yang menegangkan, hanya meletakkan tasnya. Maaf, Rena. Macetnya parah hari ini. Jawabnya,
berusaha menjaga suara tetap datar. Macet? Alasan itu selalu. Kalau gak mampu beli mobil yang nyaman, ya setidaknya bisa lebih perhatian. Gak pernah mikir perasaan aku, teriak Rena, frustrasi yang terpendam meledak. Aku capek. Tama, capek ngurusin hidup yang gini-gini aja. Semua tanggung jawab ada di aku. Kamu cuma numpang hidup. Tama menarik napas dalam. Aku mencoba yang terbaik. Rena, terbaik? Terbaik yang kayak gini. Rena melangkah maju, matanya menyala dengan amarah dan kekecewaan yang sudah mengkristal. Gaji pas-pasan, hidup seadanya, bahkan janji sederhana aja gak bisa ditepati. Aku gak tahan lagi. Saat amarah mencapai puncaknya, ancaman pamungkas yang selalu menjadi senjata andalannya terlontar. Dengan nada penuh tantangan dan keyakinan buta akan posisi dominannya, ia menyemburkan kata-katanya, kalau kamu gak bisa nurut, kita cerai aja. Lihat siapa yang susah nantinya. Biasanya, ancaman ini akan diikuti dengan sikap mengalah Tama, permintaan maaf, atau setidaknya senyuman pahit yang menahan sakit. Tapi kali ini, tidak. Udara di ruangan itu seketika berubah. Tama berdiri sangat tegak. Senyuman samar yang biasanya masih tersisa di sudut bibirnya, sirna sepenuhnya. Wajahnya yang biasanya hangat dan menerima, berubah menjadi seperti topeng marmer, dingin, halus, dan sama sekali tak terbaca. Tidak ada kedutan, tidak ada kilatan sakit. Hanya sebuah ketenangan yang membeku dan mengerikan. Ia menatap Rena, tatapannya tidak lagi penuh kesabaran, tetapi seperti seorang ilmuwan yang mengamati spesimen yang menarik. Keheningan yang tercipta begitu pekat, hingga Rena hampir bisa mendengar denyut jantungnya sendiri. Keraguan pertama kali menyelinap di benaknya. Lalu, dengan tempo yang sangat perlahan dan terukur, Tama membuka mulutnya. Suaranya datar, rendah, namun memotong keheningan seperti pisau bedah. Baik, katanya, tanpa sedikit pun getaran. Jika itu yang kau mau. 4 kata itu. Sederhana. Jelas. Dan seperti segelas air es yang ditumpahkan ke tengkuk Rena. Ia terpana, mulutnya sedikit terbuka. Ia mengharapkan ketakutan, negosiasi, tangisan. Bukan persetujuan yang dingin ini. Ancaman yang selama ini menjadi senjatanya, tiba-tiba berbalik menusuknya sendiri. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya kehilangan semua momentum amarahnya, terdengar kecil dan ragu. Tama tidak menjawab. Ia hanya mengambil tasnya yang baru saja ia letakkan, dan berjalan menuju kamar tidur, meninggalkan Rena berdiri sendiri di tengah ruang keluarga yang tiba-tiba terasa sangat luas dan sangat dingin. Pintu kamar tertutup dengan lembut, tapi bunyinya di telinga Rena seperti ledakan. Malam itu, untuk pertama kalinya, rasa takut yang asing mulai menggerogoti keyakinannya. Krisis datang tanpa peringatan. Sebuah kebakaran besar di pelabuhan utama mengancam rantai pasok nasional dan menahan kontainer senilai ratusan miliar milik perusahaan Tama. Segala protokol darurat diaktifkan. Sebagai CEO, Tama harus segera mengambil alih dan memimpin dari garis depan. Waktu adalah musuh. Dalam situasi seperti ini, tidak ada lagi ruang untuk penyamaran. Sopir pribadinya, Pak Joko, sudah menunggu di bawah apartemen dengan Mercedes yang mesinnya masih hangat. Tama, yang baru saja mendengar beritanya, bahkan tidak sempat berganti pakaian sepenuhnya. Ia masih mengenakan celana chino sederhana dan sepatu ketsnya, hanya melemparkan jas mahalnya di atas kemeja katun yang lusuh. Ke kantor pusat. Jok. Sekarang. Peringatan 1. Perintahnya dengan suara yang membuat Pak Joko menginjak gas tanpa bertanya. Sementara itu, di kantor pusat Trilogi Logistik Nusantara, suasana panik. Para manajer senior sudah berkumpul di ruang rapat darurat lantai 60. Tetapi semua mata mencari satu orang, sang bos. Pintu ruang rapat terbuka dengan hentakan. Semua orang menoleh. Yang masuk adalah seorang pria dengan pakaian yang tidak selaras, jas mewah di atas pakaian biasa, rambut sedikit acak-acakan, tetapi aura yang dipancarkannya adalah magnetis dan penuh wibawa. Dialah Tama Pradipta. Laporan situasi, sekarang. Saya mau data real-time kerusakan, asuransi yang aktif, dan opsi reroute kapal. Suaranya menggema, tegas dan mengendalikan. Rapat berlangsung intens. Tama memimpin dengan keputusan cepat dan otoritatif. Namun,
Di antara staf junior yang bertugas mendokumentasikan rapat, ada seorang pemuda bernama Dika. Wajahnya pucat, matanya nyaris terbelia. Seminggu yang lalu, sebagai bagian dari program orientasi, dia turun ke gudang operasional. Di sana, dia melihat seorang pria yang sangat mirip dengan orang di depan ini. Pria itu dengan sabar mengajarinya cara membaca kode palet, mengenakan kemeja katun yang persis sama, bahkan sepatu kets yang sama. Dika ingat bahkan sempat bercanda, "Mas, kalau ada lowongan di kantor pusat, kasih tahu dong." Dan pria itu hanya tersenyum. "Tapi itu Mas Tama dari gudang," gumam Dika pelan, tidak percaya pada matanya sendiri. "Itu Pak Tama, CEO kita," bisiknya pada rekan di sebelahnya. Suaranya bergetar. Rekannya yang senior hanya melirik tajam padanya. "Iya, itu beliau." Diam dan fokus kerja. Tapi kerang sudah terbuka. Dika tidak bisa menahan diri. Di jeda rapat, ia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto samar dari balik punggung rekan. Foto itu, yang menunjukkan Tama dengan pakaian kontrasnya memimpin rapat dengan peta digital besar di belakangnya, mulai beredar di grup WhatsApp kecil karyawan muda. "Cek. Bos ternyata suka incognito ke lapangan," tulis seseorang. Berita tentang CEO yang misterius dan turun langsung, mulai bocor seperti tetesan air melalui celah-celah. Virus informasi ini perlahan menyebar, dari grup satu ke grup lainnya, meski belum mencapai lingkaran yang berhubungan dengan Rena. Di ruang rapat, Tama sama sekali tidak menyadari potretnya diambil. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, memadamkan krisis bisnis ini. Sedangkan, di dunia bawah tanah gosip perusahaan, identitas samarannya mulai retak. Beberapa hari setelah insiden kebakaran, sesuatu mulai terasa tidak beres bagi Rena. Perubahan pada Tama itu halus. Namun bagi seseorang yang selama ini merasa memiliki kendali penuh, hal sekecil apapun yang keluar dari skenario akan terasa mencolok. Pertama, adalah telepon. Biasanya, ponsel Tama jarang berbunyi, dan jika ada telepon, biasanya dari rekan kerja di gudang. Kini, deringnya lebih sering, dan yang membuat Rena berdiri adalah nada bicara Tama saat menjawab. Suaranya rendah, penuh wibawa, dan menggunakan pilihan kata seperti disiapkan, approve, atau jadwalkan meeting. Suatu sore, ia mendengar Tama berkata di balkon, "Saya tidak peduli dengan kerugian kecil. Yang penting kontrak dengan mitra Singapura itu jalan. Anda handle, laporkan besok langsung ke saya." Itu bukan kalimat seorang staf gudang. Itu kalimat seorang pemilik. Keraguan Rena semakin menjadi ketika suatu hari, ia pulang lebih awal dan melihat sebuah mobil hitam yang sangat mewah, sebuah Mercedes-Benz S-Class, sedang parkir sebentar di depan lobi apartemen mereka. Sopirnya yang berpakaian sopan lengkap dengan kopiah turun sejenak, berbicara dengan penjaga keamanan, lalu pergi. Rena tidak melihat penumpangnya, tetapi jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Malamnya, saat Tama pulang, masih dengan pakaian sederhana dan wajah lelah biasa, Rena mencoba menyerang dengan pertanyaan. "Tadi siang ada mobil mewah banget di depan sini." "Yah, siapa?" "Ya," ujarnya, matanya mengamati setiap perubahan di wajah Tama. Tama, yang sedang melepas sepatu, tidak terkejut. "Oh, mungkin tamu dari apartemen sebelah. Atau klien kantor?" jawabnya datar, tanpa menatap Rena. "Klien kantor? Kantor gudang lo punya klien yang naik Mercedes?" tanya Rena, nada suaranya mulai meningkat. Tama akhirnya menatapnya. Di matanya, Rena tidak lagi melihat kesabaran yang biasa, melainkan sebuah tembok yang datar. "Lagi ada proyek besar di kantor. Ada audit dari pusat. Mungkin itu orang dari kantor pusat," ujarnya, lalu berbalik menuju kamar mandi, mengakhiri percakapan. Jawaban itu masuk akal, tetapi tidak memuaskan. Justru menambah kecemasan Rena. Proyek besar? Audit dari pusat? Kenapa Tama tidak pernah membicarakan ini sebelumnya? Ia mulai mengawasi lebih ketat. Ia memperhatikan cara Tama berjalan, caranya duduk, caranya diam. Semuanya terasa berbeda. Ada sebuah ketenangan dan keyakinan baru yang tidak berasal dari kepasrahan, tetapi dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat Rena merasa tidak lagi memegang kendali. Ia yang biasanya percaya diri dengan analisisnya tentang suaminya,
kini mulai ragu. Benang-benang kecurigaan mulai menyatu, menciptakan gambar yang belum jelas tetapi sangat mengganggu. Ia mencoba mencari tahu dengan menelusuri media sosial perusahaan-perusahaan logistik besar, tapi tidak menemukan apa-apa. Ia merasa seperti orang yang meraba-raba dalam kabut, yakin ada sesuatu yang besar di depannya, tetapi tidak bisa melihat bentuknya. Dan yang paling menakutkan adalah tatapan dingin Tama yang semakin sering ia terima. Tatapan yang seolah berkata, "Lanjutkan pencarianmu. Kau akan menemukan sesuatu yang tidak kau sangka." Ketakutan akan hal yang tidak diketahui mulai menggantikan rasa superioritasnya. Kedamaian palsu di apartemen mereka pecah oleh selembar amplop kertas tebal yang tiba di kotak surat. Amplop itu bukan amplop biasa. Bahannya berat, bertekstur, dengan logo emas yang timbul dari Asosiasi Logistik Nasional. Alamatnya ditujukan kepada Bapak Tama Pradipta. Rena yang mengambil surat itu dari petugas kebersihan pagi itu, awalnya mengira ada kesalahan alamat. Matanya memindai logo dan tulisan bergengsi itu, dan sebuah rasa dingin menjalar di tulang belakangnya. Ia membuka amplop itu dengan gemetar, sebuah tindakan yang biasanya tidak akan ia lakukan, tetapi kecurigaannya sudah terlalu tinggi. Di dalamnya, terselip sebuah undangan mewah. Huruf-hurufnya dicetak dengan tinta emas, mengundang Bapak Tama Pradipta beserta pasangan untuk menghadiri gala dinner amal Asosiasi Logistik Nasional di Ballroom Hotel Bintang 7. Acara tersebut adalah the event di kalangan elit bisnis logistik Indonesia, tempat di mana kontrak-kontrak besar diinisiasi dan jaringan kekuasaan diperkuat. Rena tahu nilai undangan ini karena bosnya sendiri, sang direktur utama, pernah membanggakannya setahun lalu. Saat Tama pulang, masih dengan kemeja lusuhnya, Rena sudah menunggu di meja makan dengan undangan itu tergeletak di antara mereka seperti bukti kejahatan. "Apa ini?" tanyanya. Suaranya datar namun berisi gemuruh di bawah permukaan. Tama melihat undangan itu. Tidak ada kejutan di wajahnya, hanya pengakuan sederhana. "Oh, undangan gala dinner," ujarnya sambil mengambilnya, memeriksa tanggal dengan santai. "Kok kamu bisa diundang?" Rena melontarkan pertanyaan itu, kata-katanya tajam dan penuh ketidakpercayaan. "Ini undangan untuk eksekutif puncak, Tama. Untuk CEO, direktur. Bukan untuk staf gudang." Ia hampir tercekik pada kata terakhirnya, karena semakin ia memandangi Tama yang tenang, semakin tidak masuk akal semuanya. Tama meletakkan undangan itu, lalu menatap Rena. Di matanya, tidak ada lagi usaha untuk terlihat lemah atau pasrah. Yang ada adalah sebuah kenyataan yang datar, sebuah tembok yang tak tertembus. "Kebetulan perusahaan tempatku kerja dapat jatah undangan untuk beberapa karyawan berprestasi. Manajemen memilihku," jawabnya. Alasan itu terdengar masuk akal secara teknis, tetapi diucapkan dengan nada yang terlalu halus, terlalu siap, seperti sebuah narasi yang sudah dipersiapkan. Mereka butuh perwakilan dari tingkat bawah untuk menunjukkan budaya perusahaan. Rena menatapnya, mencoba mencari celah, mencari tanda-tanda kebohongan di wajahnya yang sekarang sulit dibaca. "Jadi, kita akan pergi?" tanyanya, suaranya lebih kecil, rasa percaya dirinya terkikis oleh kemegahan undangan yang fisik itu. "Tentu. Pakai gaun terbaikmu," kata Tama, lalu berbalik pergi ke kamar, meninggalkan Rena sendirian dengan undangan emas itu dan segunung pertanyaan yang semakin menggunung. Ia memegang kertas tebal itu, memandangi namanya tercantum sebagai pasangan. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, sesuatu dari dunia Tama, yang ia sangka kecil dan sederhana, tiba-tiba terasa sangat besar, sangat mewah, dan sangat mengancam posisinya sebagai pihak yang superior. Malam itu, ia memandangi lemari pakaiannya yang penuh dengan desainer, dan untuk pertama kalinya, ia merasa semua itu mungkin tidak cukup. Ballroom hotel itu seperti istana dari kaca, kristal, dan cahaya lampu gantung yang berkilauan. Udara beraroma parfum mahal dan kebesaran. Rena, dalam gaun panjang berwarna midnight blue yang mewah, seharusnya merasa seperti ratu. Namun, ia justru merasa seperti ikan yang terlempar ke daratan. Di sekelilingnya, obrolan dipenuhi istilah-istilah bisnis tingkat tinggi, nilai-nilai kontrak yang disebutkan dengan santai membuat telinganya berdenging, dan tatapan para eksekutif serta pasangannya yang seolah dengan cepat mengkategorikan dirinya. Ia mencoba berpegangan pada Tama, yang mengenakan tuxedo sederhana namun terlihat sangat nyaman dan pantas di tengah kerumunan ini,
terlalu pantas. Acara berjalan dengan serangkaian sambutan. Rena hampir tidak mendengarkan. Pikirannya dipenuhi kegelisahan. Sampai kemudian, pembawa acara, seorang figur terkenal di dunia presenter berita, naik ke panggung dengan senyuman lebar. Dan sekarang, untuk sambutan kunci kita malam ini, kami ingin memanggil seorang visionari, seorang pemimpin yang tidak hanya membangun kerajaan logistiknya dari nol, tetapi juga menjadi penopang penting perekonomian nasional. Rena menarik napas, bersiap mendengar nama orang besar lain. Sang MC melanjutkan, suaranya bergema penuh hormat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, dengan hormat kami persilakan, founder dan CEO Trilogi Logistik Nusantara, Bapak Tama Pradipta, untuk memberikan sambutan. Ada jeda sepersekian detik sebelum tepuk tangan bergemuruh. Bagi Rena, waktu seakan berhenti. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan godam di solar plexus. Founder, CEO, Trilogi Logistik Nusantara, Tama Pradipta. Setiap kata adalah petir yang menyambar kesadarannya. Matanya membelalak, mencoba memproses. Ia menoleh ke samping, ke tempat Tama duduk, tetapi kursinya sudah kosong. Dan di sana, dari sisi panggung, Tama berjalan. Tidak terburu-buru, tidak gugup. Langkahnya pasti, tenang, penuh wibawa yang alami. Tuxedo sederhana yang ia kenakan tiba-tiba terlihat seperti pilihan seorang raja yang percaya diri, bukan ketidakmampuan. Cahaya panggung menyinarinya, mengubah pria yang ia hina sebagai staf gudang, menjadi seorang titan di depan ratusan pasang mata yang memandang dengan hormat. Seluruh ruangan berdiri, tepuk tangan bergemuruh, namun di telinga Rena, semuanya teredam, digantikan oleh dengung putih yang memekakan. Kakinya terasa lemas. Lututnya bergetar. Rena terduduk lemas di kursinya, tubuhnya seperti kehilangan semua tulang. Wajahnya, yang tadi berdandan sempurna, pucat pasi, bagai semua darah mengalir menjauh. Mulutnya terbuka kecil, tetapi tidak ada suara yang keluar. Di sekelilingnya, ia bisa merasakan semua mata kini tertuju padanya. Tatapan-tatapan itu penuh dengan penilaian, keheranan, dan kemudian pemahaman yang disertai desahan dan bisikan. Mereka melihatnya, istri yang tidak tahu, wanita yang menghina suaminya sendiri yang adalah raja di dunia ini. Rasa malu yang paling dalam, paling membakar, yang pernah ia rasakan, menyelimutinya. Ia ingin menghilang, tetapi tubuhnya terkunci. Ia hanya bisa menatap, terpaku, pada sosok di panggung yang sama sekali asing, namun juga sangat dikenalnya. Dunianya runtuh dalam waktu 10 detik. Setelah Tama turun dari panggung, badai sesungguhnya baru dimulai bagi Rena. Ia tidak bisa bergerak dari kursinya, dikelilingi oleh bisikan dan tatapan yang semakin menjadi-jadi. Namun, yang lebih menyakitkan adalah perubahan perilaku orang-orang di sekitarnya. Wanita-wanita yang di arisan dulu ikut tertawa merendahkan Tama, kini berusaha menyapa dengan senyuman manis dan gemulai. Suami-suami mereka, para eksekutif yang dulu memandangnya dengan sebelah mata, sekarang mendekat dengan sikap hormat yang berlebihan. Bu Rena, luar biasa. Selama ini rendah hati sekali ya, menyembunyikan jati diri suami yang begitu hebat, ucap seorang istri direktur dengan nada menjilat. Permisi, Bu. Bisa tolong perkenalkan saya dengan Pak Tama? Perusahaan kami sangat ingin berkolaborasi, pinta seorang pria berkacamata yang sebelumnya mengabaikan keberadaannya. Setiap kata pujian dan permintaan itu seperti sabetan cambuk di punggung Rena. Mereka adalah pengingat hidup-hidup betapa bodoh dan butanya dirinya. Penghinaan yang dulu ia lancarkan, kini berbalik kepadanya dengan kekuatan berlipat, dibungkus dalam kemasan sanjungan yang palsu. Ia melihat Tama dari kejauhan, dikelilingi oleh lingkaran orang-orang penting yang menyetujuinya, tertawa dengan santai. Ia harus berbicara dengannya. Ia harus menjelaskan, memohon. Dengan sisa kekuatan, ia menyisihkan kerumunan dan berhasil mendekat. Tama, ucapnya, suaranya serak dan gemetar, hampir tidak terdengar di tengah keriuhan. Aku mau bicara. Tama, yang sedang berbicara dengan seorang menteri, menoleh. Tatapannya bukan tatapan suami pada istri. Itu adalah tatapan seorang CEO yang diganggu oleh seorang kenalan. Dingin, formal, dan sama sekali tak berempati. Maaf, ujarnya, memotongnya sebelum ia bisa melanjutkan.
Suaranya jelas dan terdengar oleh orang-orang di sekitar. Saya harus menemui klien penting. Silakan nikmati acaranya. Kemudian, dengan gerakan yang halus namun tegas, ia memalingkan muka, kembali pada pembicaraannya, seolah Rena adalah gangguan kecil yang sudah selesai ditangani. Rena terdiam di tempatnya, terpaku. Kata-kata itu, sikap itu, membekukan darahnya. Untuk pertama kalinya, Rena merasakan betapa sakitnya diabaikan. Bukan diabaikan oleh orang asing, tetapi oleh pria yang selama ini selalu ada, selalu menanggapi, meski dengan senyuman pahit, selalu menjadi sandarannya untuk melampiaskan kekesalan. Rasa sakit ini berbeda. Ia tajam, dalam, dan merendahkan. Ia merasa tidak terlihat, tidak bernilai, seperti debu yang disapu begitu saja. Tatapan orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan pemandangan itu, campuran antara kasihan dan kecut, menambahkan lapisan siksaan baru. Air mata yang selama ini ditahan akhirnya meluap, mengalir deras di pipinya yang masih pucat, merusak riasan sempurnanya. Ia berbalik, dan berjalan tertatih-tatih meninggalkan ballroom, meninggalkan pesta yang menjadi mimpi buruk terbesar dalam hidupnya. Setiap langkahnya di karpet merah, terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca dari keangkuhan hancurnya sendiri. Ia baru saja mendapat pelajaran paling mahal. Bagaimana rasanya ketika penghinaan yang kau tabur, tumbuh menjadi pohon berduri yang akhirnya kau telan sendiri. Apartemen yang dulu menjadi simbol kesuksesan Rena, kini terasa seperti ruang sidang yang luas dan dingin. Rena tidak ingat bagaimana caranya pulang dari gala dinner. Yang ia ingat hanyalah tatapan hina, bisikan, dan kehancuran total harga dirinya. Sepanjang malam ia menangis, tetapi tangisan itu baru mencapai puncak histerisnya ketika Tama akhirnya pulang, masih dengan tuxedo yang sama, namun kini wajahnya tidak lagi memancarkan wibawa panggung, melainkan kelelahan dan keputusan yang final. Begitu Tama membuka pintu, Rena yang sudah menunggu di sofa, langsung merangkak mendekat. Air mata dan mascara yang lumer membentuk garis hitam di wajahnya yang masih pucat. Tanpa memedulikan harga diri yang sudah remuk, ia menjatuhkan diri ke lantai dan memeluk erat kaki Tama, seperti seorang pemohon di kuil yang putus asa. Tama, aku gila. Aku buta. Aku malu. Ratapnya, suaranya tercekik oleh hisakan. Pelukannya di kaki Tama begitu kuat, seolah takut jika melepaskannya, Tama akan menghilang selamanya. Aku gak tahu, aku gak pernah menyangka semua yang aku ucapkan, semuanya salah. Ampuni aku. Maafkan aku. Teriakan permintaan maaf itu keluar dari dasar jiwa yang terluka, campuran rasa malu, sesal, dan ketakutan yang begitu nyata. Tama tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam, membiarkan Rena melampiaskan kesedihannya. Wajahnya, yang dilihat dari atas oleh Rena, terlihat lelah dan jauh. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepuasan. Hanya sebuah kedamaian yang sudah usai. Setelah beberapa saat yang terasa seperti abadi, ia perlahan membungkuk. Tangannya yang kuat namun lembut mencengkeram lengan Rena. Dengan lembut tapi tegas, ia melepaskan pelukan Rena dari kakinya. Gerakan itu tidak kasar, namun mengandung keteguhan yang tak terbantahkan. Rena, yang kini duduk terpelanting di lantai, menatapnya dengan mata penuh harap dan ketakutan. Tama lalu berjongkok, sejajar dengannya, sehingga mereka bisa bertatapan. Di matanya, Rena tidak melihat kebencian. Yang ia lihat adalah sesuatu yang lebih menyakitkan, penerimaan yang tuntas dan ketiadaan emosi. Aku sudah lama memaafkanmu, Rena, ucap Tama, suaranya jernih dan tenang, seperti air di danau yang dalam. Setiap kata diucapkan dengan jelas, memastikan Rena memahaminya. Sejak aku memutuskan untuk mencatat setiap kata, sejak aku menyadari ini bukan cinta tapi penjara, aku sudah memaafkanmu. Untuk kedamaian diriku sendiri. Rena mengangguk cepat. Harapan mulai bersinar di matanya yang basah. Jadi kita bisa. Tama mengangkat tangannya, sebuah gestur halus yang memotong. Tapi, lanjutnya, dan kata itu menggantung berat di udara. Memaafkan bukan berarti melanjutkan. Kalimat itu seperti pintu baja yang ditutup rapat di depan wajah Rena. Ia tercekat, mulutnya terbuka. Tama melanjutkan, aku sudah memaafkan sakitnya. Tapi aku tidak bisa melanjutkan kehidupan yang menjadi sumber sakit itu. Maaf itu mengobati luka, Rena.
Tapi luka yang sudah sembuh tetap meninggalkan bekas. Dan bekas itu mengingatkan kita untuk tidak kembali ke tempat yang sama. Ia berdiri, melihat sekilas wanita yang dulu ia cintai, yang kini hancur di lantai. Tidurlah, Rena. Besok adalah hari yang baru bagi kita berdua, dengan cara yang berbeda. Lalu ia berjalan menuju kamar tidur, meninggalkan Rena sendirian di tengah ruangan yang megah, dengan kesadaran bahwa maafnya telah datang terlambat, dan bahwa kata memaafkan bisa menjadi kata perpisahan yang paling kejam. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyinari apartemen dengan kejam, seolah menertawakan kesedihan yang merajalela di dalamnya. Tama bangun lebih awal, seperti biasa. Namun, rutinitasnya berbeda. Ia tidak menyiapkan sarapan, tidak menunggu Rena bangun. Ia langsung menuju ke lemari pakaian mereka yang besar, dan mengeluarkan 2 koper besar yang elegan, koper yang tidak pernah dilihat Rena sebelumnya, karena koper-koper tuanya yang rusak adalah bagian dari sandiwara. Dengan tenang dan efisien, seperti seorang prajurit yang mempersiapkan keberangkatan, ia mulai mengemasi barang-barangnya dengan rapi. Ia tidak mengambil banyak. Beberapa setelan kerja termahal, beberapa barang pribadi yang berarti, dokumen-dokumen penting, dan laptopnya. Ia meninggalkan hampir semua pemberian Rena, serta barang-barang yang membawa kenangan bersama. Setiap gerakannya terukur, tanpa ragu, tanpa emosi. Rena, yang terbangun oleh suara resleting dan lemari yang dibuka, keluar dari kamar dengan mata bengkak dan wajah masih pucat. Ia melihat Tama dengan koper, dan realitas yang ia tolak semalam menghantamnya dengan kekuatan penuh. Apa yang kamu lakukan? Tanyanya, suaranya serak. Pergi, jawab Tama singkat, tanpa menoleh. Panik dan keputusasaan menyergap Rena. Ia merangkak mendekat, mencoba menutup koper itu. Jangan, Tama, jangan pergi. Aku akan berubah. Aku berjanji. Lihat aku akan jadi istri yang berbeda. Aku akan menghormatimu. Aku mencintaimu. Teriaknya, dengan histeria yang mirip dengan malam sebelumnya, tetapi kali ini diwarnai dengan ketakutan akan kehilangan yang nyata. Tama berhenti, lalu menatapnya dalam-dalam. Tatapan itu tidak lagi dingin, tetapi sangat jernih dan penuh pengertian. Pengertian yang melampaui kata-kata. Di dalam tatapan itu, Rena bisa melihat semua luka, semua rekaman, semua penghinaan yang pernah ia lontarkan, seolah sedang diputar ulang. Aku sudah mendengar semua yang perlu kudengar, Rena, ucap Tama, suaranya sangat pelan namun memenuhi ruangan. Selama bertahun-tahun ini, hatimu sudah berbicara cukup jelas selama ini. Melalui setiap hinaan, setiap perbandingan, setiap tatapan merendahkan. Cinta tidak perlu berteriak untuk didengar, Rena. Cinta itu hadir dalam hormat dan kesetaraan. Dan di pernikahan kita, yang selalu terdengar keras adalah suara penghinaanmu, bukan bisikan cinta. Ia menutup koper dengan klik yang final. Aku tidak perlu janji perubahan. Karena hatimu sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya ketika kau merasa berkuasa. Dan hatiku sudah memutuskan untuk tidak tinggal di tempat di mana diriku yang sebenarnya tidak dihargai. Ia mengambil mantel dan koper-kopernya. Selamat tinggal, Rena. Kemudian, dengan langkah yang tenang dan pasti, Tama berjalan menuju pintu. Tidak ada amarah, tidak ada drama, tidak ada lagi kata-kata pedih. Hanya sebuah kepergian yang sunyi dan bermartabat. Rena tidak mengejarnya. Ia terpaku di tempat, karena kata-kata Tama telah melumpuhkannya. Ia baru menyadari bahwa yang paling menyakitkan bukanlah kemarahan, tetapi ketenangan seseorang yang sudah tidak memiliki apa-apa lagi untuk dikatakan. Pintu tertutup dengan suara lembut, dan dalam keheningan apartemen yang tiba-tiba terasa sangat luas, Rena akhirnya memahami arti kehilangan yang sesungguhnya. Kedamaian yang pahit itu hanya bertahan beberapa hari sebelum realitas hukum mengetuk pintu. Seorang kurir khusus mengantarkan sebuah amplop dokumen tebal ke apartemen Rena. Tatapan sang kurir, yang mungkin tahu isinya, penuh dengan sikap hormat yang berlebihan, sikap yang sama yang kini sering ia terima dari orang asing, dan yang membuatnya semakin malu. Dengan tangan gemetar, Rena membuka amplop itu di meja makan. Di dalamnya, tersusun rapi berkas gugatan cerai dari firma hukum ternama dan termahal di kota. Namanya tercantum sebagai termohon. Setiap halaman ditulis dengan bahasa hukum yang presisi dan dingin.
Ia membalik halaman dengan cepat. Matanya berkunang-kunang, mencari-cari tuduhan keji, tuntutan harta Gonogini yang kejam, atau klausul yang ingin menghancurkannya. Namun, tidak ada. Yang ada justru pengakuan dari penggugat, Tama, bahwa tidak ada kekerasan fisik, namun terjadi kekerasan psikologis dan penghinaan berat yang berulang yang menjadi dasar perceraian. Bukti-bukti yang dirujuk adalah rekaman dan catatan yang ia kumpulkan diam-diam. Rena membacanya sambil terisak. Setiap paragraf adalah cermin yang memantulkan keburukannya sendiri. Lalu, ia sampai pada bagian nafkah. Jantungnya berdebar kencang. Ia membayangkan angka yang kecil, yang menghinakan, sebagai balasan terakhir Tama. Namun, ketika matanya menyusuri baris angka yang diusulkan, ia justru tercekat. Tama memberikan jumlah yang sangat manusiawi. Cukup untuk sewa apartemen yang layak, bukan mewah, biaya hidup bulanan, dan asuransi kesehatan. Cukup untuk hidup sederhana dan bermartabat. Bukan hidup mewah yang ia jalani selama ini, tetapi jauh dari kesan ingin membiarkannya terlantar. Ia bahkan mengusulkan pembayaran sekaligus dalam bentuk dana investasi yang akan memberinya passive income, sehingga Rena tidak perlu merasa diberi sedekah setiap bulan. Rena memandangi angka-angka itu, dan air matanya menetes membasahi kertas. Ini bukan kemenangan. Ini adalah pukulan telak terakhir. Dia tidak mau menghancurkanku, bisiknya terseduh-seduh pada ruangan yang kosong. Suaranya penuh dengan kesadaran yang menghancurkan. Dia bahkan memastikan aku bisa hidup tanpa dia, tanpa perlu kembali padanya. Dia tidak membalas dendam dengan uang. Tapi itu justru lebih menyakitkan. Karena dalam kebaikan dan keadilan itu, Rena melihat betapa kecil dan hina dirinya. Jika Tama berlaku kejam, ia bisa membenci dan menganggap diri sebagai korban. Namun, dengan berlaku seperti ini, masih memikirkan keamanan finansialnya setelah segalanya, Tama justru menegaskan ketinggian martabatnya sendiri. Ia menunjukkan bahwa semua penghinaan Rena selama ini tidak pernah menyentuh inti siapa dirinya yang sebenarnya. Rena menyadari, dalam kesedihan yang paling dalam, bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang suami yang kaya. Ia kehilangan seorang pria yang baik, yang sabar, yang bermartabat tinggi. Dan ia sendiri yang mengusir pria itu dengan tangannya sendiri. Dokumen-dokumen di tangannya itu bukan sekadar berkas hukum. Mereka adalah bukti tertulis dari kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan sebuah belas kasihan yang justru lebih pedih daripada hukuman apapun. Ruang sidang pengadilan agama terasa lebih sunyi daripada yang Rena bayangkan. Tidak ada dramatisasi berlebihan, tidak ada kerumunan media. Tama meminta sidang tertutup. Hanya hakim yang bijak, beberapa saksi, pengacara dari kedua belah pihak, dan mereka berdua. Rena duduk di kursi termohon, merasa seperti terdakwa dalam pengadilan hidupnya sendiri. Dia memandang Tama di seberang ruangan. Pria itu duduk tegak, berjas rapi, tenang seperti batu karang di tengah badai kecemasannya. Proses hukum berjalan dengan lancar. Pengacara Tama, seorang wanita parubaya yang sangat kompeten, mengajukan bukti-bukti. Namun, yang mengejutkan Rena, mereka tidak membuka semua rekaman dan catatan. Hanya beberapa yang mewakili. Sebuah rekaman suara di mana Rena menyebut gajinya tak cukup bayar listrik, dan screenshot pesan yang merendahkan. Itu sudah cukup. Hakim, seorang lelaki tua dengan kacamata tebal, menggeleng-geleng kepala sambil membaca transkrip, wajahnya mencerminkan keprihatinan yang dalam. Setelah bukti diajukan dan pertanyaan dasar ditanyakan, ada keheningan. Hakim lalu menatap Tama, bukan sebagai hakim yang memeriksa fakta, tetapi sebagai manusia yang penasaran. Suaranya terdengar berat namun penuh pertimbangan ketika ia bertanya, "Mengapa Anda tidak mempermalukannya sepenuhnya? Bukti-bukti ini menunjukkan ada banyak sekali materi yang bisa Anda gunakan untuk membalas. Sebut saja." Semua mata tertuju pada Tama. Rena menahan napas, menunggu cambuk akhir. Namun, Tama hanya menarik napas pelan. Ia melihat hakim, lalu sejenak melirik ke arah Rena, bukan dengan tatapan benci, tetapi dengan penglihatan yang telah melihat semuanya. Kemudian, ia berbicara dengan suara yang jernih, tenang, dan penuh kesadaran diri yang menggetarkan ruangan. Karena saya ingin bebas, Bapak Hakim. Bukan ingin menghancurkan. Ia berhenti sejenak, memastikan setiap kata tertanam.
Saya sudah cukup menderita dalam kebisuan selama bertahun-tahun. Mengumpulkan bukti ini awalnya adalah cara saya bertahan, untuk mengingatkan diri sendiri bahwa ini nyata. Namun, membawanya semua ke sini, memutarnya satu persatu, itu bukanlah kebebasan. Itu hanya memindahkan penderitaan dari bahu saya ke bahu dia. Dan saya sudah belajar, ucapnya dengan keteguhan yang dalam, bahwa penderitaan bukanlah mata uang yang perlu kita bayarkan kembali. Saya sudah cukup menderita. Saya tidak perlu, dan tidak ingin, menambah penderitaan orang lain, bahkan jika orang itu pernah menjadi sumber penderitaan saya. Jawaban itu bukan jawaban hukum. Itu adalah filsafat hidup. Itu adalah deklarasi kemenangan batin yang sesungguhnya. Ruangan terdiam, terpukau oleh kedewasaan dan kemurahan hati yang luar biasa dari pria di depan mereka. Di kursinya, Rena menangis terseduh-seduh. Namun kali ini, tangisannya berbeda. Bukan tangisan malu atau takut seperti di gala dinner. Bukan juga tangisan histeris memohon seperti di apartemen. Ini adalah tangisan penyesalan tulus yang menyentuh dasar jiwanya. Ia menangis karena menyadari betapa kecil dan penuh kebencian dirinya dibandingkan dengan kebesaran hati pria yang pernah menjadi suaminya. Ia menangis karena maafnya yang dulu, ternyata tidak pernah sebanding dengan pengampunan yang sudah Tama berikan pada dirinya sendiri jauh sebelum sidang ini. Air mata itu membersihkan, menyadarkan. Saat hakim membacakan putusan yang mengabulkan gugatan cerai, Rena menerimanya dengan anggukan pelan. Bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai pelajaran terakhir dan terberat dalam hidupnya. Sidang ini tidak menghancurkannya. Sidang ini mencerahkannya. Waktu telah menjadi guru yang kejam sekaligus penyembuh bagi Rena. Setelah melalui terapi intensif dan hidup mandiri dengan nafkah yang diberikan Tama, ia mengalami dekonstruksi total terhadap dirinya. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar pulih, ia harus mempertanggungjawabkan kesalahannya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada dunia yang mungkin telah ia racuni dengan sikapnya. Bukan untuk mencari perhatian Tama, tetapi untuk proses penyembuhan dirinya sendiri, dan mungkin menginspirasi orang lain. Maka, dengan keberanian yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan, ia membuat sebuah video permintaan maaf publik. Di video berdurasi 10 menit itu, ia duduk sederhana di depan kamera, tanpa riasan berlebihan, mengenakan kaos putih polos. Ia berbicara dengan terbuka, tulus, dan tanpa pembelaan diri. Ia mengaku arogan, mengaku materialistis yang mengukur segalanya dengan uang, dan mengaku telah bersikap toksik dengan kontrol dan penghinaan dalam rumah tangganya. Ia tidak menyebut nama Tama secara eksplisit, hanya menyebut mantan suami saya, tetapi pesannya jelas. Ia meminta maaf, bukan untuk diampuni, tetapi karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Video itu menjadi viral positif. Banyak yang terkejut dengan keberaniannya, banyak korban kekerasan psikologis yang merasa tersadar, dan banyak pula yang memuji perjalanan penyembuhannya. Viralitas itu tak terhindarkan menarik perhatian media. Saat Tama, yang kini lebih sering menjadi headline di rubrik bisnis, sedang berjalan di bandara internasional menuju lounge VIP untuk penerbangan ke Singapura, seorang reporter dengan kamera kecil mengejarnya. "Pak Tama, permisi. Bagaimana tanggapan Anda tentang video permintaan maaf mantan istri Anda yang sedang viral itu? Apakah Anda telah memaafkannya sepenuhnya?" teriak reporter itu. Tama, yang ditemani oleh asisten dan seorang bodyguard, berhenti. Ia menoleh, wajahnya menunjukkan kedamaian yang sudah menjadi ciri khasnya selama setahun terakhir. Lalu, sebuah senyum damai yang tulus mengembang di bibirnya. Ia tidak terlihat terganggu, marah, atau bahkan tertarik. Ia menjawab dengan suara yang tenang namun terdengar jelas di keramaian bandara. "Saya senang mendengar seseorang sedang dalam proses menjadi versi dirinya yang lebih baik. Itu adalah perjalanan yang mulia untuk siapapun." Ia berhenti sejenak, memastikan pesannya sampai. "Namun, perjalanan penyembuhan saya sendiri sudah selesai di ruang sidang itu setahun yang lalu. Saya telah berdamai, dan saya telah melangkah maju. Mari kita semua maju ke depan, fokus pada hal-hal yang membangun, bukan yang melukai." Lalu, dengan anggukan sopan, ia melanjutkan langkahnya, masuk ke pintu lounge VIP yang eksklusif, meninggalkan reporter yang terpana dengan jawaban yang bijak namun sangat personal itu. "Tama, jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan inspirasi berhenti sampai di sini.
Subscribe, agar kamu selalu ingat. Kamu juga bisa bangkit. Kamu juga bisa menang. Nyalakan notifikasi, karena perjalanan berikutnya mungkin jadi yang mengubah hidupmu.